Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini kita akan belajar mengenai hukum-hukum dasar kimia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Farah Atia Nurrahma dari Program Studi Pendidikan Kimia Angkatan 2019 Universitas Sriwijaya. Apakah teman-teman tahu siapakah mereka? Jika belum tahu, mari kita mengenalnya satu persatu. Nah, hukum yang pertama yaitu hukum kekekalan massa. Hukum yang dicetuskan oleh Anthony Laurent Lavoisier yang menyatakan dalam sistem tertutup, massa zat sebelum dan sesudah reaksi tetap. Artinya, total massa reaktan saat sebelum reaksi dan total massa produk sesudah reaksi itu sama. Untuk lebih memahaminya, kita lihat contoh berikut ini. Di sini tertulis magnesium kita reaksikan dengan oksigen yang menghasilkan magnesium oksida. Jika di soal diberitahu massa magnesiumnya 2,4 gram dan diberitahu juga massa produk magnesium oksida dihasilkan sebanyak 4 gram, maka berapa massa oksigen yang bereaksi dengan magnesium? Nah, jadi berdasarkan pernyataan Lavoisier, total dari reaktan yaitu magnesium dan oksigen sama dengan total massa dari produk. Kalau produknya 4 gram, berarti total massa magnesium dan oksigennya juga harus 4 gram kan? Sehingga, massa oksigennya bisa kita cari dari selisih antara magnesium oksida dengan magnesium. Dan kita dapatkan jawabannya adalah 1,6 gram. Untuk hukum yang kedua, yaitu hukum perbandingan tetap, yang dicetuskan oleh Joseph Louis Proust, yang menyatakan perbandingan massa unsur-unsur penyusun dalam suatu senyawa selalu tetap. Artinya, perbandingan massa unsur-unsur dalam senyawa itu sama dengan perbandingan massa atom-atom penyusun satu molekul senyawa. Untuk lebih memahaminya, kita bisa langsung melihat contoh soal berikut ini. Kalau dimisalkan ada molekul Na2O yang ditanya perbandingan massa dari Na berbanding massa O pada molekul atau senyawa Na2O. Pertama-tama, kita lihat jumlah dari atom Na dalam Na2O, yaitu ada 2. Jadi, 2 dikali ARNA. ARNA itu ada 23. Per jumlah dari atom O. Atom O itu ada 1 dikali AR dari O, ada 16. Jadi, kita tuliskan massa Na banding massa O sama dengan 2 dikali 23 per 1 dikali 16. Maka kita dapatkan perbandingan massa Na banding massa O dalam molekul Na2O sebesar 23 per 8. Perbandingannya ini akan selalu tetap selama molekulnya itu Na2O. Kita lanjut, hukum yang ketiga, hukum perbandingan berganda yang dicetuskan oleh John Dalton yang menyatakan jika dua unsur membentuk lebih dari satu senyawa dan massa salah satu unsur tersebut tetap, perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Untuk lebih memahaminya, kita bisa langsung melihat contoh soal berikut ini. Unsur A dan B membentuk dua macam senyawa. Massa A pada senyawa 1 35% dan pada senyawa 2 25%. Pertanyaannya, apakah kedua senyawa memenuhi hukum Dalton? Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, Dalton menyatakan bahwa jika salah satu unsur dibuat tetap, artinya salah satu unsur perlu kita buat perbandingannya sama. Maka unsur yang lain akan memiliki perbandingan di antara senyawa-senyawanya berupa bilangan bulat dan sederhana. Jadi di sini, unsur yang dibandingkan adalah unsur A dan unsur B, di mana keduanya membentuk dua buah senyawa. Pada senyawa 1, A-nya terkandung sebanyak 35%, dan pada senyawa kedua terkandung sebanyak 25%. Maka persentase B di masing-masing senyawa pada senyawa 1 65%, dan yang kedua 75%. Untuk unsur yang mau kita buat tetap, bisa unsur A atau B. Misalnya di sini kita mau buat unsur A yang tetap. Berarti kita samakan nilai perbandingannya. Caranya bagaimana? Bisa kita bagi kedua bilangan menjadi bernilai 1. Jadi, A pada senyawa 1 kita bagi dengan 35, maka nilai menjadi 1. Dan B kita bagi juga dengan 35, kita dapatkan 13/7. Lalu A pada senyawa kedua kita bagi dengan 25 supaya bisa bernilai 1. Dan B senyawa 2 kita bagi juga dengan 25, sehingga kita dapatkan 3. Nah, senyawa A sudah tetap, maka kita bisa bandingkan B pada senyawa 1 dan B pada senyawa 2. Namun di sini B belum merupakan bilangan bulat, sehingga kita kalikan dengan 7 supaya menjadikan bilangan bulat.
Jadi, kita dapatkan perbandingan B pada senyawa 1 berbanding B pada senyawa 2 sebesar 13 banding 21. Kita lanjut hukum yang keempat, hukum perbandingan volume. Hukum yang dicetuskan oleh Gay-Lussac yang menyatakan pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang terlibat dalam reaksi kimia berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Untuk lebih memahaminya, kita bisa langsung melihat contoh soal berikut ini. Berapa liter udara diperlukan untuk membakar sempurna 5 liter C2H6? Diketahui kadar oksigen di udara sebanyak 20%. Langkah pertama, mari kita buat persamaan reaksi C2H6-nya yang dibakar. Artinya direaksikan dengan oksigen, maka ditambahkan oksigen, menghasilkan karbon dioksida dan air. Nah, jika kita membuat persamaan reaksi, harus langsung kita setarakan. Kita mulai dari atom C. Di ruas kiri ada 2, maka di ruas kanan kita kali dengan koefisien 2. Lalu hidrogennya di ruas kiri ada 6, di kanan ada 2, sehingga kita kali dengan 3. Yang terakhir oksigen. Di sebelah kiri ada 2 dan di ruas kanan ada 7, maka di ruas kiri kita kali dengan 7/2. Menurut Gay-Lussac, perbandingan volumenya dari gas yang bereaksi, artinya yang berbeda di reaktan maupun hasil reaksi yang berbeda di produk, merupakan bilangan bulat dan sederhana. Nah, bisa kita bandingkan terhadap koefisiennya, karena koefisien menyatakan jumlah yang bereaksi atau yang terlibat dalam reaksi. Jadi di sini kita kalikan 2 semua supaya menjadi bilangan bulat dan sederhana. Sehingga kita bisa tuliskan koefisiennya untuk masing-masing yaitu 2 banding 7 banding 4 banding 6. Selanjutnya tadi diketahui volume C2H6-nya sebanyak 5 liter. Dari sini kita bisa langsung mencari volume oksigen yang digunakan untuk pembakaran C2H6 dengan membandingkan volume oksigen dan C2H6 terhadap perbandingan koefisien. Jadi volume oksigen banding volume C2H6 sama dengan koefisien O2 dibagi dengan koefisien C2H6 untuk mencari V oksigen. Bisa kita tuliskan menjadi 7/2 dikali 5 sama dengan 17,5 liter. Jadi 7 itu koefisien oksigen dibagi koefisien C2H6 yaitu 2 dan dikali dengan volume yang diketahui yaitu 5 liter. Jadi sekarang kita sudah dapat volume oksigen. Berikutnya kita cari berapa banyak volume udara. Dari soal diketahui bahwa kadar oksigen di udara sebanyak 20%. Untuk mencari kadar oksigen bisa kita gunakan rumus persen oksigen. Volume oksigen per volume udara dikali 100%. Kadar oksigen sudah diketahui sebanyak 20%. Volume oksigennya 17,5 liter dan kita bisa langsung mencari V udara. Nah, setelah itu volume udara kita dapatkan 100/20 dikali 17,5 liter menjadi 87,5 liter. Jadi volume udara yang dibutuhkan untuk membakar sempurna 5 liter C2H2 yaitu sebanyak 87,5 liter. Yang terakhir itu hipotesis Avogadro, dicetuskan oleh Amedeo Avogadro, yang menyatakan pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas dan volume yang sama akan mengandung jumlah molekul yang sama pula. Untuk lebih memahaminya, kita bisa langsung melihat contoh soal berikut ini. Diberikan persamaan reaksi sebagai berikut. C3H8 plus O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Reaksi ini belum setara. Jika diketahui terdapat 2 dikali 10 pangkat 6 molekul C3H8 yang terbakar sempurna dengan oksigen, tentukan berapa jumlah atom pada molekul CO2 yang dihasilkan. Langkah pertama, kita buat dulu persamaan reaksinya. Jadi, C3H8 dengan oksigen menghasilkan CO2 dan H2O. Karena belum setara, kita langsung setarakan. Di ruas kiri, C-nya ada 3, maka di ruas kanan CO2 kita kali dengan koefisiennya 3. Selanjutnya hidrogen, di ruas kiri ada 8 dan di sebelah kanan cuma ada 2, maka koefisien H2O-nya kita kali dengan 4. Dan yang terakhir oksigen, di sebelah kiri ada 2 dan di sebelah kanan ada 10. Jadi koefisien oksigennya kita kali dengan 5. Sehingga kita dapatkan perbandingan koefisiennya 1 banding 5 banding 3 banding 4. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah atom pada molekul CO2. Sebelumnya, kita cari dulu berapa jumlah molekul CO2 yang dihasilkan. Menurut Gay-Lussac, volumenya sama ketika perbandingan koefisiennya sama. Jadi di sini kita juga bisa langsung menggunakan perbandingan koefisien. Untuk CO2, koefisiennya 3 berbanding dengan koefisien C3H8.
maka 3 per 1 dikali 2 dikali 10 pangkat 6. Kita dapatkan 6 dikali 10 pangkat 6 molekul. Setiap molekul CO2 mengandung 3 atom, di mana 1 atom C dan 2 atom O. Jadi jumlah atom pada CO2 yaitu 3 dikali 6 dikali 10 pangkat 6. Kita dapatkan sebanyak 1,8 dikali 10 pangkat 7 atom. Nah, itu tadi merupakan penjabaran materi hukum-hukum dasar kimia dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa dimengerti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.